Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel Kang Nur Gendang Putih ya, dan masih dalam sesi tanya jawab ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan perihal ini. Pertanyaan begini. Kang Nur, tolong dijawab. Kalau menggunakan pelet tapi niatnya baik ya, misal mau diajak ke jenjang serius, apakah salah? Oke ya, sebelum saya bahas, sebelum saya jawab ini, saya akan beri penjelasan gambaran saja lah. Saya akan beri gambaran seperti ini. Saya pernah menyampaikan di salah satu video saya, kalau nggak salah itu seingat saya itu di sesi video podcast. Ya, kalau nggak salah itu di video podcast Ruang Spiritual Kang Nur. Saya pernah mengatakan di salah satu video podcast saya adalah semisal kalau negara kita Indonesia Raya sedang mengalami gonjang-ganjing peperangan ya, mungkin saja dengan negara lain ya. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah terkenal banyak sekali paranormal. Ya, ketika paranormal ini berkumpul ya, melakukan segala berbagai macam cara, dari yang namanya menggunakan santet, teluh dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh ya, supaya keutuhan dari NKRI kita tetap terjaga. Ini bisa digolongkan dalam kategori ilmu putih dan ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan, Kang? Ketika seseorang menggunakan suatu ilmu yang mana ketika ilmu itu secara garis besar adalah dipandang sebagai ilmu yang buruk, tapi tujuannya adalah baik untuk melindungi nyawa, untuk melindungi keutuhan, maka itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Saya pernah berguru di salah satu guru saya ya, guru ngaji saya. Waktu kecil sampai sekarang saya masih ingat. Ketika kamu sholat, dan ketika pas kamu sholat, kamu mendengar ada suara ayam yang kejepit pintu. Ya, ada suara ayam yang kejepit pintu. Maka kamu boleh dan tidak dosa ya, kamu boleh dan tidak dosa untuk membatalkan sholat tersebut demi untuk menyelamatkan nyawa itu tadi. Ya, menyelamatkan ayam yang sedang kejepit pintu itu tadi. Begitu ya. Itu boleh. Saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh guru ngaji saya itu. Ketika kita sedang sholat, ya, sedang kusuk-kusuknya sholat dan kita mendengar suara ayam sedang kejepit pintu. Ya, semisal ya, kita mendengar suara ayam sedang kejepit pintu, kita diperbolehkan atau kita bahkan bisa dikatakan kita bisa mengutamakan ya, mengutamakan dengan membatalkan ibadah kita untuk menyelamatkan nyawa itu. Ya, ketika sudah selesai, baru kita melakukan lagi ibadah yang seharusnya kita lakukan. Itu diperbolehkan. Ya, contoh lagi tadi seperti itu tadi. Paranormal berkumpul menggunakan santet teluh untuk melumpuhkan lawan, ya, untuk melumpuhkan musuh, untuk mematikan musuh demi keutuhan nyawa, demi keutuhan bangsa, itu diperbolehkan. Apalagi ini ya, kalau kita menggunakan pelet untuk tujuan yang baik dan serius, artinya tidak mempermainkan, itu juga boleh. Ya, kenapa bisa begitu, Kang? Begini, baik buruknya suatu ilmu ya, itu sebenarnya dilihat dari siapa penggunanya, siapa orang yang menggunakan. Ya, digunakan tujuannya untuk apa? Percuma kita menggunakan suatu ilmu yang mana ilmu itu dikatakan adalah sebuah ilmu putih, tapi kita gunakan untuk tujuan yang buruk, untuk merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, mematikan orang lain, melakukan balas dendam. Nah, itu walaupun ilmunya itu ilmu putih, tapi kalau digunakan untuk tujuan seperti itu ya masuknya ke ranah ilmu hitam. Ya, begitu juga sebaliknya tadi, kalau kita menggunakan ilmu pelet, yang mana garis besar adalah ilmu pelet itu terkenal suatu ilmu yang tidak diperbolehkan, ya, bukan masalah tidak diperbolehkan, hanya pada siapa yang menggunakan, ya, dikenal nggak baik, tapi kita gunakan untuk tujuan kebaikan, ya maka jadinya ilmu putih, ya, dan itu diperbolehkan, nggak masalah. Itu adalah suatu wujud ikhtiar, suatu wujud usaha, gitu. Tuhan pasti lebih tahu niat hati kita itu seperti apa, gitu. Walaupun cara yang kita lakukan kalau dilihat oleh orang lain adalah cara yang salah, gitu, ya. Jadi perbandingan seperti itu. Sampai sini saya yakin lah teman-teman itu sudah sangat paham soal bagaimana kita membedakan suatu ilmu mana yang baik, ilmu mana yang buruk.
Ya tergantung siapa yang menjalankan. Begitu ya, itu jawaban dari saya. Saya harap jawaban ini sangat jelas dan bisa menambah cara berpikir, menambah wawasan, menambah informasi untuk sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada. Khususnya untuk orang yang bertanya, ya yang bertanya ini tadi. Nah, dan mungkin dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.